Mengejar pahala dan berkah bulan Ramadan, penyanyi senior Hetty Koes Endang bersama anak dan cucunya meniatkan buka puasa bersama anak-anak di masjid. Hetty yang ditemani anaknya Afifah sengaja memilih tempat berbagi tak jauh dari kediaman anaknya. Nah, jadwal Bunda biasanya di rumah bersama anak mantu cucu, tapi kali ini Bunda ingin buka puasa di rumah Afi, tapi sebelum itu Bunda ada berbagi takjil, berbagi bingkisan ke masjid. Kebetulan tidak jauh dari rumah Afi ke sini. Subhanallah. Nah, ini kita waktunya untuk berbagi. Assalamualaikum. Karena ini pertama kali Hetty ikut terlibat dalam kegiatan Afifah anaknya berbagi, Hetty merasa sangat senang menjalaninya. Apa kabar semuanya? Jadi ini Bunda ini sebetulnya pertama kali mengikuti acara begini. Dan memang agendanya hari ini janjian sama Mama mau buka puasa bareng. Jadi habis ini kita mau nyiapin buka puasa. Senang nggak? Alhamdulillah. Nanti lain kali Ibu datang lagi ya. Oke, bye-bye. Usai berbagi, Hetty dan Afifah kembali ke rumah untuk memasak beberapa menu buka puasa, seperti goreng pastel khas Makassar. Bak kolaborasi nyanyi, Hetty dan Afifah kompak banget. Benarkah bakat memasak Afifah turun dari bunda tercinta? Jadi mulai dari bikin adonan sendiri, maksud Mama ya, isian sendiri, bikin setengah matang sendiri, goreng sampai matang pun sendiri. Hari ini aku mau menunya buntut buat kita cobain. Apakah buntutnya seenak restoran apa tidak ya? Fajar Sad Boy lagi-lagi jadi sorotan lantaran beredar video Fajar saat usia remaja yang tengah berdakwah di sebuah SPBU. Dalam video tersebut, Fajar seolah tak malu untuk lantang berdakwah di depan para pengunjung SPBU. Allahumma ajinir minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka Jahannam. Ketika kita di depan Allah nanti akhir zaman, kita mau bawa apa, saudaraku rahimakumullah, mau bawa apa? Sontak saja video Fajar saat tengah berdakwah menuai beragam komentar. Ada yang memuji, namun ada juga meragukan jika sosok dalam video itu adalah Fajar Sad Boy. Namun keraguan netizen seolah terbantahkan lantaran Fajar mengaku jika video yang beredar dan viral memang benar adalah dirinya. Benarkah saat berdakwah di SPBU dilakukan Fajar secara spontan? Ya betul juga sih. Itu kan biasanya itu spontan itu. Ya, Fajar memang dikenal sebagai selebriti yang religius, tak hanya jago berdakwah, tapi Fajar juga melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Namun benarkah lantaran gagal jadi pendakwah membuat Fajar pindah haluan menjadi seorang selebriti? Ternyata di masjid itu kerjaan itu nggak cuma bersih-bersih masjid aja. Bulan suci Ramadan memang jadi momentum istimewa bagi umat muslim untuk meningkatkan ibadah. Termasuk salah satunya bisa melakukan hal yang bermanfaat bagi sesama. Hal ini pun ditunjukkan pula oleh selebgram Fadil Jaidi. Kali ini ia terjun langsung menjadi marbot masjid. Fadil tampak cekatan, dari mulai mengepel lantai hingga mengelap kaca di sebuah masjid di kawasan Jakarta Selatan. Fadil memang sangat fokus dalam kebersihan tempat ibadah. Penting banget karena biasanya kan kita datang ke masjid kita nggak tahu nih siapa yang bersih-bersih, yang jaga tetap rapi. Seru sih ternyata marbot-marbotnya walaupun udah tua tetap gaul loh guys. Gak cuma sendiri, Fadil mengajak sang ayah, Pak Muh yang juga sangat antusias. Meski usianya tak lagi muda, namun semangatnya tetap menyala. Apalagi di dalam keluarga Fadil. Pak Muh memang si paling sibuk kalau udah urusan bersih-bersih. Kayak aku emang pingin banget tahu sih kayak
bersih-bersih masjid, ngobrol-ngobrol sama marbot, terus seneng juga. Bener-bener berjalannya aja aku mah. Wah, dekat banget. Semoga gemes parah. Selegram kocak ini pun menyadari betapa mulianya tugas para marbot yang bertugas mengurus masjid. Juga betapa pentingnya dalam berbuat kebaikan, apalagi saat ini bulan Ramadan, dimanfaatkan untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Masjid itu kerjanya tuh nggak cuma bersih-bersih masjid aja, tapi kayak ada yang juga yang sambil ngurus parkiran, ada yang juga sambil ngurus tanamannya atau apa segala macam. Aku yakin sebenarnya Gen Z ataupun gen milenial di luar sana itu pingin banget untuk turun juga untuk ngebantu gitu. Banyak cara untuk mengisi pahala selama bulan suci Ramadan, dari mulai hal sederhana berbagi takjil gratis, tadarusan, hingga menjalankan puasa di tanah suci Mekah untuk beribadah umroh. Ramadan tahun ini tampaknya memiliki keistimewaan bagi sebagian artis. Ya, sebut saja disc jockey alias DJ kondang Natalie Holscher yang selama Ramadan ini stop sejenak dari dunia malam. Natalie yang didampingi oleh Ustadz Kasif Hir sekaligus pembimbing umrohnya memilih mengisi pahala puasanya dengan beribadah ke tanah suci. Halo pemirsa, sekarang aku sudah di bandara bersama Ustadz, terus bersama karyawan aku, sama manajerku tercinta karena manajer itu yang menghasilkan pundi-pundi uang aku. Yaudah, jadi aku ajak umroh bersama pasangannya juga, adik-adikku. Ini aku bawa preman juga ya. Takutnya ada ada yang colek-colek aku, dia kayak siap gitu. Ini aku bawa preman juga. Enggak, ini adalah bodyguard aku kalau misalkan aku lagi perform. Alhamdulillah cerah ya, bangun pagi ya. Biasanya bangunnya siang karena kan nge-DJ, sekarang bangun pagi. Alhamdulillah, karena mau umroh jadi segar dan persiapannya juga alhamdulillah semuanya. Kenapa di bulan Ramadan? Karena ingin menikmati aja gimana sih rasanya puasa di sana gitu, jadi double gitu pahalanya. Janda Sule ini tak pergi sendirian, ia memboyong Azam putra sematawayangnya, keluarga, serta belasan karyawannya. Lantas, bisakah Natalie menghadapi keriuhan selama umroh dengan kondisi yang sangat padat saat Ramadan? Azam juga pakai kacamata ya, tenang. Aku sih udah nanya Ustadz, katanya aman-aman aja, sama teman-teman aku yang udah punya anak juga aman-aman aja, katanya gitu. Menariknya, wanita 33 tahun yang kerap tampil seksi saat nge-DJ justru kali ini terlihat cantik dengan mengenakan hijab berwarna putih. Apakah sepulang umroh nanti, Natalie kembali akan berhijab dan meninggalkan dunia malam? Amin, doain aja. Jadi belajar sholat 5 waktu gitu. Lebih tepatnya itu sih. Karena kan banyak banget aku sholat yang bolong-bolong, jujur gitu kan, banyak banget yang bolong-bolong. Aku di sana lancar-lancar, doanya juga lancar-lancar. Semoga hafalan doa aku juga makin lancar, karena sebelumnya juga kan aku belajar doa juga dari YouTube kan, jadi play YouTube, belajar sholat juga play YouTube. Allahu Akbar itu play YouTube semuanya. Jadi semoga bisa lancar semuanya doa-doanya.